Puji Tuhan, shalom. Shalomnya kurang meyakinkan saudara. Shalom. Wah, luar biasa sekali, senang sekali boleh berjumpa bersama kembali di tempat ini, Jemaat Betani BCW. Ya luar biasa sekali, saya sangat jujur, ya saya bermegah di dalam Kristus waktu saya masuk gereja saudara, luar biasa sekali saya sampaikan pada Ibu Gembala, wonderful ya. Dan terakhir kali saya melayani di tempat ini itu tahun lalu ya, di bulan Februari, dan hari ini boleh bersama-sama lagi dengan saudara di tempat untuk memuji menyembah Tuhan. Tentunya kita sama-sama akan menikmati berkat dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah tentang tokoh yang menjadi tokoh yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Leni, di minggu yang pertama. Yaitu kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa dari Alkitab yang bernama Bartimeus. Nah saudara, di minggu yang pertama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Dr. Leni itu menyampaikan bagaimana dia itu bisa melihat. Dan di saat dia melihat, dia memuliakan Tuhan. Nah hari ini Tuhan kasih dengan rema yang berbeda, tapi berpaut pada dasar Alkitab yang sama tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saudara, di minggu yang pertama Ibu Gembala menyampaikan bagaimana kita melihat dan memuliakan Tuhan. Nah hari ini saya akan sampaikan, kalau saudara suka dengan topik dan judul khotbah, saya akan kasih judul bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena untuk kita boleh memuliakan Tuhan, kita harus ada di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh memuliakan, kita boleh menyembah Dia. Nah hari ini saudara, bicara tentang kemuliaan Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan yang termanifestasi. Saudara, kemuliaan Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan yang termanifestasi. Bicara tentang kehadiran Tuhan, ada dua tipe. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan, di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang omnipresence atau Allah yang maha hadir. Nah saudara bisa mendapatkan materi ini kalau saudara ikut SOM. Dan yang kedua adalah kehadiran Tuhan yang termanifestasi dengan kuasa. Itu perbedaannya. Nah hadirat Tuhan di mana Dia adalah Allah yang omnipresence, Dia hadir di semua tempat. Di tempat yang baik, di tempat yang jahat, Dia hadir. Tapi Dia nggak akan bisa memanifestasikan kuasanya. Hanya kepada orang-orang yang memiliki sikap hati, yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yang boleh melihat kemuliaannya, yang boleh menikmati kemuliaannya, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, yang boleh menangkap apa yang menjadi kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya hari ini kita akan belajar dari tokoh yang istimewa, yaitu Bartimeus. Karena banyak orang di Alkitab yang mengalami kesembuhan sama seperti Bartimeus. Tapi luar biasanya, salah satu dari sekian banyak yang disebutkan namanya, Bartimeus masuk di golongan orang yang namanya disebutkan dalam Alkitab. Nah hari ini kita akan belajar dari Bartimeus bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan karena usaha kita. Kemuliaan Tuhan itu sudah bersinar. Tapi kalau mata kita tertutup, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh. Di luar ada matahari. Di tempat ini kita nggak akan bisa melihat cahaya matahari. Kalau kita keluar, membuka mata kita akan bisa melihat bahkan merasakan teriknya matahari. Tapi kalau kita hanya sembunyi di dalam ruangan, kita nggak akan keluar, kita nggak akan bisa melihat sinar matahari, nggak akan bisa merasakan terik matahari. Begitu pula kemuliaan Tuhan, bukan berarti Dia nggak bersinar. Dia bersinar setiap saat, tapi dibutuhkan iman, dibutuhkan sikap hati yang benar untuk apa? Untuk kita bisa melihat, merasakan, mengecap dan menikmati kemuliaan Tuhan. Nah hari ini kita akan sama-sama buka di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini ayat utama kita saudara di bulan ini. Karena ini yang disampaikan oleh Ibu Gembala di minggu yang pertama.
Kisah dari Bartimeus. Ya, boleh dibantu untuk ditayangkan. Saudara, kita akan berganti untuk membacanya. Ya, saya akan baca ayat genap. Saudara baca ayatnya yang ganjil. Ya, sama-sama kita baca. Saya duluan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Saya akan bagikan 4 hal secara sederhana untuk kita pagi hari ini. Bagaimana kita belajar dari Bartimeus untuk memiliki sikap hati agar supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Agar supaya mata kita bisa terbuka dan kita bisa melihat kebesarannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang pertama, kita akan belajar di sini bagaimana sikap hati Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus itu mendengar dan berseru. Mendengar dan berseru. Kita akan konsentrasikan di ayat yang ke-47. Di situ dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ketika didengarnya. Saudara, poin yang pertama di bagian yang pertama, mendengar dan berseru. Bicara tentang mendengar, kita belajar di sini. Bartimeus tuh mendengar. Siapa yang dia dengar? Tuhan Yesus. Di saat dia dengar, maka dia itu berseru. Artinya yang pertama adalah bagaimana kita pasang telinga kita untuk orang yang sama yang didengar oleh Bartimeus, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Pak kita mau dengar Tuhan? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya untuk kita mendengar Tuhan, kita harus dengarkan firman. Karena itu yang akan menstimulan iman kita. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan akan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya saudara, hal yang sederhana untuk kita adalah bagaimana dan seberapa kita itu mendengarkan firman Tuhan. Adalah seberapa kita membaca, memperkatakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya boleh tanya di sini saudara, di antara sidang jemaat yang sudah khatam, yang membaca dari Kejadian sampai Wahyu, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya saudara, hari ini penting untuk kita. Mari kita harus bangkitkan semangat kita untuk kita baca Alkitab. Saudara, karena itu kekuatan kita. Bersama dengan Ibu Gembala, mari kita baca Alkitab. Karena itu kekuatan kita. Bagaimana kita mau hidup kalau kita nggak makan? Sebagai orang percaya, kehidupan kita adalah firman. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi kebenaran dan firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hari ini saudara, kalau kita nggak pernah makan, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita menyebut diri kita orang percaya? Jangan sampai saudara, kita menyelesaikan setiap sesi drakor, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Kita menyelesaikan sesi ikatan cinta saudara yang sudah berkali-kali yang diputar, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Kita menyelesaikan setiap game online-nya kita, tapi kita nggak pernah sekalipun baca Alkitab. Kita ketahui semua berita, apakah itu fakta yang rasional maupun hoax, sedangkan kita nggak pernah baca Alkitab. Nah, hari ini penting saudara buat kita. Sederhana,
mendengar firman Tuhan dari Alkitab yang kita baca. Makanya hari ini ya saya ajak kita semua untuk kita komitmen untuk baca Alkitab. Karena di saat kita baca Alkitab, apalagi kita memperkatakan, itu akan membangkitkan iman kita. Saya kasih kesaksian untuk saudara. Mungkin saudara, ya di antara saudara ada yang sudah mengenal saya dari waktu yang lama. Nah, dulu saya menggunakan yang namanya kacamata. Nah, mungkin di sini pernah tahu ya yang sudah kenal dari saya masih kecil, saudara, saya gunakan kacamata. Singkat ceritanya, saya dari umur 5 tahun saya gunakan kacamata silinder 2 dan itu hal yang tidak enak. Karena waktu itu sangat sedikit anak-anak menggunakan kacamata, kalau sekarang sudah fashion. Jadi dulu sering kena bully saudara. Dan setelah itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan kita mau suka supaya kita mau pakai kacamata. Kita berdoa umur 5 tahun, tahun 97 saudara. Saya sudah disuruh dokter pakai kacamata silinder 2. Ya mungkin kata orang biasa aja, tapi kalau bagi saya itu luar biasa saudara ya. Nah saya pakai kacamata, saya berdoa saudara. Setiap kali saya doa, setiap kali saya ke ibadah, tumpang tangan di tempat yang sakit, saya tumpang tangan mata saya. Sampai tahun 2012, saudara, waktu itu saya sudah melayani dan saya masih berdoa hal yang sama dengan Tuhan. Sampai ada satu statement yang timbul dari hati saya, seperti itu Roh Kudus yang ngomong ke saya, yang menampar saya. Ya, ngana bilang ngana orang Kristen, ngana bilang ngana orang percaya, bahkan ngana bilang ngana pelayan Tuhan. Tapi pernahkah Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Itu cukup nampar saya di tahun 2012 ke tahun 2013. Sehingga saya mengambil sebuah langkah profetik saudara. Untuk apa? Untuk saya memulai perjalanan pembacaan Alkitab pertama. Saya dari pertama hingga akhir di tahun 2013. Januari sampai ke Juli. Bulan Juli saya selesai, waktu itu saya ambil tindakan iman, saya baca Alkitab dengan tidak menggunakan kacamata, pusing saudara. Tapi setelah saya selesai baca Alkitab di bulan Juli, saya datang konsultasi ke dokter Batuna waktu itu. Waktu saya datang konsultasi, yang dia bilang apa? Vero, buang jangan pakai kacamata, sobay yang pakai mata. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada kuasa di saat kita memperkatakan yang namanya Alkitab. Di saat kita memperkatakan firman Tuhan, iya dan amin. Dan itu yang saya rasakan. Dan itu yang saya nikmati dan saya kecap yang saya mau sampaikan sebagai kesaksian untuk kita. Nah hari ini kita siap untuk baca Alkitab saudara. Jangan kita selesaikan dulu yang lain. Kita harus baca Alkitab saudara, itu penting. Dan mari hari ini di saat kita baca Alkitab, jangan cuma kita baca dalam hati, tidak masuk dalam hati. Artinya diam. Hari ini mari kita latih diri kita untuk di saat kita baca Alkitab, mari kita gunakan suara kita untuk kita baca. Jangan sampai kita ngobrol A, ngobrol B, ngobrol C dengan suara yang lantang. Giliran baca Alkitab dalam hati saja Pak, padahal nggak masuk dalam hati. Ya, kita coba latih diri kita. Ya, latih diri kita untuk apa? Membangun dan mendisiplinkan diri kita agar supaya iman kita itu tumbuh. Dan ingat, iman adalah akses kita untuk menerima kata Efesus 1, segala berkat rohani. Iman adalah akses kita dibenarkan oleh Tuhan. Iman adalah akses kita menerima kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau kita nggak buka pintu? Contoh saudara, saya di rumah, saya dapat kiriman hadiah dari Ibu Gembala. Ibu Gembala bawa hadiahnya, paketnya ke rumah saya. Dan saya nggak buka pintu. Ibu Gembala bawa paketnya ada di depan rumah. Tapi saya nggak pernah buka pintu rumah saya. Apakah saya mau nikmati? Tidak. Makanya lah Wahyu 3 ayat 20 Ketua Yesus katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Siapa yang akan buka pintu Pak Tuhan? Begitu pula orang dengan Tuhan. Dengan orang dengar firman Tuhan. Dengan orang baca Alkitab. Orang lagi buka pintu hati orang. Tapi kalau enggak, tutup. Makanya orang harus hati-hati. Poin yang kedua di yang bagian pertama, Bartimeus itu berseru. Berseru. Jadi kita harus mendengar dan dia berseru, Yesus anak Daud. Jadi yang harus kita lakukan, sikap hati kita adalah sikap hati berseru. Karena di saat kita berseru, berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita pasti stres kalau setiap hari kita nggak berkomunikasi dengan siapa saja. Atau kita pasti stres kalau kita 1 jam kita nggak lihat handphone.
Setuju dengan saya? Setuju? Lebih baik kita lupa dompet daripada lupa handphone. Setuju ya? Kenapa? Karena di handphone kita bisa berkomunikasi dengan dunia. 1 jam saja kita ketinggalan, stres. Bagaimana kita dengan Tuhan? Jadi kita harus apa? Membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Kita harus berseru kepada Dia. Karena kalau kita berseru, Tuhan dengar kita. Yeremia 29 ayat 12 bisa dibantu untuk dibukakan. Hanya dengan kita berseru Dia bisa dengar kita. Bagaimana Dia mau dengar kita kalau kita saja nggak pernah berseru dengan Dia? Yang setuju katakan amin. Sangat sederhana. Yeremia 29 ayat 12. Kalau ayat 11 itu ayat andalan tentang pengharapan. Tapi ingat, untuk kita bisa melihat, menikmati pengharapan itu, kita harus yang namanya berseru. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sesederhana itu, saudara. Setiap kita itu diberikan akses untuk masuk mendekat tahta kasih karunia Tuhan dengan darah Kristus. Dan hari ini, untuk supaya didengar Tuhan, orang hanya berseru. Di saat berseru, panggil Dia, berkomunikasi dengan Dia. Jangan sampai kita lupa. Bangun pagi panggil namanya. Siang hari panggil namanya. Malam hari panggil namanya. Jangan sampai bangun pagi kita lupa panggil nama Tuhan. Lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi coba hari ini saudara bayangkan kalau pagi hari orang panggil nama Tuhan. Apa yang akan terjadi sepanjang hari? Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Apa yang akan kita nikmati kalau kita itu berseru sama Tuhan? Yeremia 33 ayat 3 alias telkonfleksinya Tuhan, saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Alkitab katakan hal-hal yang besar. Bukan hal-hal yang kecil. Bayangkan hal-hal besar menurut Tuhan itu luar biasa, saudara. Apa yang tidak pernah dengar dengan telinga, bahkan timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Artinya kalau kita berseru, kita akan dapat yang namanya strateginya Tuhan. Kita akan dapat Google Map-nya Tuhan. Kita mau berjalan kemana? Kita nggak tahu kapan kita akan kembali ke rumah Bapa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit ke depan. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Bagaimana kita datang ke lokasi yang kita nggak tahu. Kita tersesat kalau kita nggak punya Google Map. Bagaimana kita download Google Map-nya Tuhan? Berseru sama Tuhan. Dia tunjukkan hal-hal yang luar biasa. Tujuannya yang tak diketahui, yang tak termengerti, yang tak terpahami. Karena kita belum pernah ke situ, tapi Tuhan yang menciptakan hal itu. Kalau kita berseru, Dia bukakan jalan itu. Kita akan masuk, kita akan lewati. Sama seperti orang Israel menemukan tanah perjanjian. Dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Dan mereka bisa menyelesaikan pertandingan mereka. Yang setuju katakan amin. Mendengar dan berseru menghentikan langkah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Bartimius. Hari ini kalau kita mau menghentikan langkah Tuhan. Dengar. Berseru. Maka Dia akan berhenti dan Dia akan tanya. Apa yang kita mau suka. Ngana mau suka kita baking pangana. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua saudara. Adalah di ayat yang ke-48. Bagaimana Bartimius itu memiliki pengharapan yang teguh. Kalau saudara buka dalam ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Berdiam ngana. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihani aku. Jadi orang sudah tegur dia untuk diam. Tapi dia ngotot. Orang sudah suruh dia enggak bercerita apa-apa, tapi dia mau semakin keras lagi untuk berseru. Dia memiliki pengharapan. Karena pengharapan adalah sau yang kuat.
Pengharapan itu yang dapat menguatkan iman kita. Mendengar firman Tuhan, menimbulkan iman kita, tapi yang menguatkan iman kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Luar biasa sekali saudara. Kita harus punya mata yang tertuju, terfokus kepada Tuhan. Biar Tuhan mengalihkan dunia kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita akan melewati keadaan yang tidak enak. Bartimeus itu mengalami yang tidak enak. Disuruh diam di saat dia lagi butuh sesuatu dari Tuhan. Kita pun akan seperti itu. Di saat kita lagi lihat Tuhan. Di saat kita lagi jalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai segalanya dalam kehidupan kita. Kita akan melewati yang namanya keadaan. Yang pertama, tidak sejalan dengan orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar. Kita belajar ya, bisa dibuka dalam Ayub 2 ayat 9. Saudara, sampai istri Ayub bilang sama Ayub, kutuki nganape Tuhan. Dan mati jong anda. Ini yang Ayub istri yang dah bilang. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, hari ini mungkin kita akan menghadapi hal yang sama. Mungkin bukan istri kita, saudara. Ya mungkin lingkungan orang-orang sekitar kita. Mereka memaksa kita gunakan cara dunia. Mereka paksa kita gunakan pandangan yang bukan pandangan. Yang di-ACC oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mereka ngajak kita untuk kompromi dengan dosa. Yang apa-apa kuat. Sadiki jo. Jangan terlalu suci kok ngana. Jangan 5 senti di atas tanah. Saudara, kebanggaan kita, kemegahan kita adalah Kristus. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Supaya apa? Tuhan dimuliakan. Tuhan disenangkan. Bukan bos. Bukan atasan. Tapi Tuhan yang disenangkan lewat kehidupan kita. Kita akan melewati yang namanya lingkungan yang mungkin menghalangi kita. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara, hari ini yang belum tergabung dengan FA, mari kita bergabung dalam FA. Itu penting. Itu komunitas kita di mana kita bersekutu, kita berkumpul, kita di-mentoring, kita dididik, kita diajarkan, diperbaiki kesalahannya, dan dituntun untuk dibawa kepada kebenaran. Jangan sampai kita keluar, karena pergaulan yang tidak baik itu akan merusak, akan menghalangi kita. Kita belajar dari umat Lewi. Kenapa umat Lewi itu diberikan hak untuk melayani Tuhan. Dalam Keluaran 32 ayat 25 saudara. Waktu Musa itu challenge orang Israel. Yang waktu itu jatuh dalam penyembahan berhala. Dia tanya, ngoni mau iko pas apa? Yang mau suka iko pa Tuhan, iko pa kita. Dan waktu itu kalau saudara baca kisah itu, cuma Lewi yang datang pa Musa. DP 11 bani yang lain, kalau mau bilang DP kakak ada yang lain, memilih untuk tidak. Tapi disitulah kita belajar sehingga Lewi menerima privilege untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ingat, kita manusia perjanjian baru, kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita adalah imamnya Tuhan, kita adalah suku Lewi. Dengan darah Kristus kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berhubungan. Dengan siapa kita bergaul. Apa yang harus kita lakukan. Apakah ini dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Itu penting. Apapun itu, bukan hanya berbicara tentang pelayanan. Tapi kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita. Apakah sikap kita hari ini itu di-ACC sama Tuhan? Makanya kita harus berhubungan, berseru kepada Tuhan. Supaya kita bisa validasi sama Tuhan. Amin. Apakah ini betul-betul Tuhan mau atau kita mau? Nah, tantangan yang ketiga, mungkin kita belum melihat mujizat. Kalau yang pertama, orang-orang terdekat yang menghalangi kita. Yang kedua, lingkungan yang mungkin menarik kita. Kalau yang ketiga, itu dari diri kita. Kita belum lihat mujizat. Kita belajar dari Abraham.
Ya, dalam Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham menguatkan kepercayaannya, menguatkan pengharapannya bahwa dia akan jadi bapa atas segala bangsa. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kalau Tuhan yang kami sembah itu tidak melepaskan kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat tuanku Nebukadnezar. Itu mentalitas di mana kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat jawaban doa, sekalipun kita belum melihat solusi, sekalipun kita belum melihat mujizat, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tuhan lagi uji hati kita, seberapa tangguh kita anak-anaknya Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini kita belum melihat doa kita terjawab, belum melihat solusi, tetap stay tune dengan Tuhan. Tuhan lagi lihat seberapa kita bertahan. Karena ujian Tuhan itu akan membentuk otot-otot iman kita. Akan membuat kita dewasa. Karena hanya orang dewasa dalam Tuhan yang bisa jadi mempelai Kristus. Gak ada mempelai anak-anak saudara. Yang setuju katakan amin. Poin yang ketiga, saudara. Bartimeus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada dua kalimat, dua kata yang luar biasa di sini. Dia katakan apa saudara? Dalam ayat yang ke-48. Anak Daud, kasihanilah aku. Ini bagian yang pertama di bagian yang ketiga. Kasihanilah aku. Bartimeus tuh merendahkan dirinya, hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Itu yang dilakukan Bartimeus. Untuk melihat kemuliaan Tuhan, kita harus merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan menggetarkan hati Tuhan. Kita bisa lihat ya dalam peristiwa Matius 15 ayat 22 sampai 28. Wanita Sirofenesia. Boleh dibantu dibuka ya, saudara. Matius 15 ayat 22. Ini adalah sebuah kejadian di mana seorang wanita, dia bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani kalau dalam kitab Markus. Di sini maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Kata yang sama yang diucapkan oleh Bartimeus. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Next. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, cuek. Yesus tidak menjawab. Cuek saudara. Bukan berarti dia cuek, tapi dia itu lagi menguji wanita ini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak sama seperti yang dilakukan Bartimeus. Dapat suruh badiang, ini dapat usir. Saudara, next. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah. Orang Yahudi berarti. Secara tidak langsung dia seumpama ada bilang yang berlaku for orang Yunani. Karena Sirofenesia ini di dalam kitab Markus orang Yunani. Next. Tetapi perempuan itu berkata dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Secara langsung bukan tidak langsung. Dia lagi disamakan sama anjing saudara. Bagaimana hati dari wanita itu? Ayat berikutnya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia memasang sikap merendahkan diri. Kalau perlu disamakan dengan anjing saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Di ayat selanjutnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadamu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Belas kasihan
menggetarkan hati Tuhan. Kerendahan hati itu menggetarkan hati Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu kata Alkitab, saudara. Bagiannya yang kedua, masih di bagian yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-50, Bartimius itu menanggalkan jubahnya. Yang pertama, belas kasihan Tuhan. Yang kedua, itu melepaskan jubah kita. Jangan juga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi kita berada pada posisi pride-nya kita. Kita pun harus menanggalkan jubah kita. Nah, jubah ini bicara tentang motivasi kita di hadapan Tuhan. Ada 3 kategori motivasi, saudara. Yang pertama adalah people center. Nah, people center itu adalah bicara tentang orang-orang yang saya percaya nggak ada di sini, saudara. Yang mereka berpusat kepada orang lain. Bukan berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat pada dirinya apalagi, tetapi kepada orang lain. Nah, saudara bisa temukan, bisa baca di rumah, Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Itu bagaimana orang Farisi, banyak di antara pemimpin-pemimpin yang dengarkan Yesus mereka percaya. Tetapi karena mereka ini mau dikucilkan, boleh jadi buka, tidak mau dikucilkan, maka dorang memutuskan untuk diam. Ulang ya, Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Jadi hari ini contoh alkitabiahnya. Ya, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya Yesus. Tetapi oleh karena orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Hati-hati saudara, hari ini saudara, yang kita kejar bukan Tuhan. Yang kita kejar menyenangkan hati pemimpin saja. Motivasinya itu sudah tidak baik. Menyenangkan, tidak ada di sini saudara ya, mudah-mudahan. Menyenangkan hanya cuma dapat lihat gagah di muka gembala. Dapat lihat dia rajin sekali. Dapat lihat dia begini. Padahal hatinya tidak seperti itu saudara. Ya, makanya hari ini saudara, ya, kita dengan Tuhan merendahkan diri, lepaskan jubah, motivasi kita hanya Tuhan, bukan supaya orang lihat kita, supaya orang senang dengan orang perbuatan. Kita bikin ini supaya gembala senang, atau kalau di sekuler kita bikin ini supaya orang lihat dengan cara-cara yang mungkin tidak benar, di luar dari cara Tuhan. Kita menyenangkan orang, kita menyenangkan manusia, bukan menyenangkan yang namanya Tuhan, saudara. Ya. Supaya dikatakan gaul. Supaya dikatakan apa ya. Ada tahu bahasanya saudara, saya agak kurang ya yang now gitu ya. Gitu, jangan sampai saudara cuma mengejar pengakuan manusia, tapi bukan pengakuan Tuhan. Tuhan bilang kalau ngana malu, kita le malu mau akui bangana, tapi kalau ngana akui pak kita akui ngana di muka Bapa. Amin. Hati-hati. Torang lihat, torang pediri, torang petindakan. Dalam keluarga, dalam aktivitas, dalam pelayanan. Apakah orang senangkan Tuhan atau senangkan orang lain? Kategori yang kedua adalah self-center. Makang puji saudara. So itu sih. Ya, terpusat kepada dirinya. Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1, mereka sudah menerima upahnya. Kalau mau dibilang saudara, self-center adalah bagaimana orang itu mengejar pujian untuk dirinya. Aku dan selalu aku. Oh kita kok Pak Pendeta. Oh kita saudara. Oh kita dan kita. Jadi motivasinya itu berpusat kepada dirinya. Bukan kepada Tuhan. Alias jangan sampai kita jadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Dosa pertama loh itu. Yang dilakukan oleh Lucifer. Mari kita kejar kategori yang ketiga, yaitu God Center. Apa yang kita lakukan seolah-olah orang tidak lihat, tapi yang kita lakukan itu Tuhan lihat. Ya kan, hendaklah perbuatan baikmu itu Tuhan yang lihat. Kalau orang lihat, orang memuji Tuhan, tapi biarlah motivasinya kita itu apa? Supaya Tuhan lihat.
menyembah kepada satu audiens, yaitu Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan di rumah kita. Apa yang kita lakukan, kekudusan hubungan pernikahan kita, saudara. Ya, kekudusan di hidup orang. Kalau kita ingat Tuhan di saat kita melakukan ini, itu tanpa orang lain lihat, kita menomorsatukan Tuhan. Dan kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan bawa kita pada perkenanan Tuhan. Kalau kita mau lihat bagaimana perkenanan Tuhan, itu sesi yang berbeda. Lihat kehidupan Daud. Dia dihormati Tuhan, dia dikenan oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara lihat, ya, karena ingat Daud, kita tidak mau hapus DP keturunan untuk duduk di atas tahta Israel. Karena ingat pada Daud. Luar biasa sekali. Saudara buka lagi di Matius, hanya Daud yang pakai raja, saudara, dalam silsilah Yesus. Kalau saudara buka dalam Matius dan Lukas silsilah Yesus, itu keturunan Yesus itu mengerucut kepada satu titik, yaitu Raja Daud. Sebagaimana Tuhan betul-betul mengingat Daud. Karena apa? Berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai pusat audiens penyembahannya dia. Begitu pula orang. Jangan sampai orang tanpa orang sadar, orang lagi gak nyembah Tuhan. Orang lagi nyembah orang lain. Tanpa orang tidak sadar, orang lagi nyembah orang pediri. Menganggap diri orang paling hebat supaya orang puji. Jangan sampai saudara, makam puji itu sama dengan Lucifer supaya ditinggikan, dipuji, disamakan dengan Tuhan. Orang ini serupa, bukan persis. Hati-hati dengan orang petindakan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, dan saya akan selesai. Yang keempat, itu di ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, kita harus minta sama Tuhan. Ngemis, bukan pengemis kita kalau sama Tuhan, kita ini anak. Tidak ada kata-kata yang mengatakan jangan ngemis-ngemis sama Tuhan. Tidak, kita ini anak, kita ahli waris. Kalau kita minta sama orang lain, atau misalkan saudara punya anak, ya hari ini dia main sama temennya dan dia minta makan sama orang tua temennya. Kira-kira saudara malu enggak? Itu boleh dikecap ngemis makanan. Tapi kalau kita minta sama bapak, saudara punya anak minta sama saudara, itu ngemis atau tidak? Enggak ada istilah itu saudara. Makanya di sini kita harus minta. Bartimeus minta sama Tuhan, kita mau lihat. Maka itu yang dia dapatkan. Mintalah, carilah, ketoklah. Kita harus minta sama Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang cemburu. Jangan kita minta ke yang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapan pada kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita mintanya sama Tuhan, kita berarti mengandalkan Tuhan. Kalau kita mintanya sepenuhnya 100%-nya harapannya kepada manusia sehingga kalau tidak terlaksana kita kecewa berarti kita minta sama manusia. Kalau kita minta tapi harapannya minta sama Tuhan, kalau nggak dijawab jangan kecewa. Karena bukan kehendak Tuhan terjadi. Kalau enggak kita nggak kecewa, kita tahu Tuhan kok yang ACC. Nah hari ini kita harus punya mental, kita tuh mintanya sama Tuhan bukan minta sama yang lain. Karena kalau kita minta sama Tuhan, pertama, kita menjadikan dia Bapak kita. Amin. Matius 7 ayat 10, Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak. Apalagi Bapak di surga. Itu dikatakan bukan Tuhan loh. Bapak, Abah, sumber dari segala sumber. Artinya untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, mari kita minta sama Tuhan. Ketuk, cari, dan Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Dan di saat kita minta sama Tuhan, kita tuh percaya kalau Bapak kita itu mampu. Kita gak mau minta sama orang atau kita mau minta sama seseorang, kita akan tahu dia punya kemampuan. Ya. Misalkan dulu, saya ingat sekali, Bu Gembala kita ini jago masak, saudara. Ya, dulu sempat buat bebek bumbu RW, Bu Gembala ya.
Wah, luar biasa. Kita tahu ke arah yang tepat, yang jago bikinnya. Atau misalkan, mana mungkin minta ke saya untuk bikin bebek bumbu RW. Saya nggak tahu bikin, saudara. Saya nggak mampu. Nah, kita waktu itu minta karena kita tahu bahwa Ibu Gembala mampu untuk bikin. Amin. Begitu pula Tuhan. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, berarti kita nggak percaya kalau Tuhan kita tuh mampu. Sedangkan dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Apalagi yang kurang? Dia pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ada dan segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Masa kita masih ragu minta sama Tuhan? Amin. Jadi itu sikap hati yang keempat. Kita harus minta. Gak ada kata pengemis sama Tuhan. Karena Tuhan Bapak kita. Kalau dia bukan Bapak kita, wajar mungkin kita dicap sebagai pengemis. Sebagai minta-minta. Tapi dia Bapak kita kok. Kalau kita punya anak kuliah di luar, Pak, 2 bulanan so habis, minta Pak. Kira-kira saudara mau kasih gak? Kalau saudara punya anak di sana, soalnya mau beli makan. Gak mungkin saudara. Tidak mungkin. Tuhan tidak bisa nahan tangannya tuh kasih DP keluar DP dompet. Itu Ibu Gembala sampaikan di pertemuan pengerja yang barusan. Artinya hari ini saudara, kita harus percaya bahwa Bapa kita mampu. Dan kita harus mengandalkan Bapa kita. Bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan. Memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Percayalah kita bekerja bukan untuk kita makan. Kita bekerja sebagai bentuk kita melayani Tuhan. Apapun profesi kita, berkat Tuhan yang atur. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak produktif. Tuhan juga lihat, belajar Pak Bivi. Jadi artinya kita hari ini saudara hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan bekerja dengan profesi. Saya sebagai lawyer, saya bekerja untuk dapat makan. Enggak saudara. Kita bekerja bagian dari penyembahan kita. Kolose 3:23. Perbuatlah segala sesuatu seperti kau berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau giliran kita mau minta sesuatu, mintanya sama Tuhan. Kalau kita mau lakukan sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Ada juga orang yang gak mau lakukan untuk Tuhan, giliran minta. Tuhan verifikasi. Bagaimana ngana dengar Pak kita, ngana mau minta Pak kita. Tapi kalau kita jadi anak yang betul-betul taat, bukan orang tua tidak mampu. Orang tua lihat kelayakan torang. Kalau torang tidak anak misalkan SD umur 5 tahun minta motor, torang mau kasihnya enggak? Tapi kalau dia anak rajin, seumur 20 tahun, dia kuliah IP terbaik saudara. Ya, kira-kira dia minta oto dia mau kasih. Jangankan oto. Deng bus le bapak kasih pangana. Bus, supaya muat tamang-tamang. Ya kan? Coba saudara pikir. Seorang Elon Musk atau taruhlah Jeff Bezos atau Bill Gates punya anak umur 5 tahun. Papa, kita mau minta motor. Dia kasih enggak? Enggak mungkin. Kalau dia anak berbakti, dia taat. Ya, dia tunjukkan bahwa dia anak yang betul-betul mencintai orang tuanya dengan kehidupannya. Dia mau minta motor, jangankan motor, di pesawat dia beli akang. Apalagi Bapa di surga saudara. Amin. Jangan terlalu tegang saudara. Ya, kita lihat sama Tuhan ya. Jangan lihat saya saudara. Ya, minta sama Tuhan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terbit di atas kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya saudara, pagi hari ini sederhana sekali, saya sudah selesai. Ya, saya undang WL dan pemain musik. Ya, untuk kita lihat kemuliaan Tuhan. Kita belajar. Mendengar, berseru. Yang kedua, berpengharapan teguh kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus jadi orang Kristen yang merendahkan hati kita, mau dibentuk, mau diajar sama Tuhan. Dan yang keempat, mari orang minta, jangan minta apa manusia. Karena orang minta apa manusia sama dengan orang memberhalakan manusia. Orang minta apa Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dan orang akan lihat kemuliaan Tuhan.